Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV, senang sekali bertemu lagi dengan saya Rahmi Hanifah dalam program Sentuhan Hati. Kali ini kita mengangkat tema kisah inspiratif Shelter Sehati. Nah, Shelter Sehati ini pemirsa hadir untuk membantu saudara kita, kaum duafa yang kurang mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan kita ketika menjadi seorang pasien. Nah, pemirsa, bagaimana kisah dan cerita dari rumah singgah Shelter Sehati? Mari ikuti kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Kak. Halo Kak, saya Rahmi dari Padang TV. Kami mau cerita dan dengar-dengar nih gimana kisah dari rumah singgah Shelter Sehati. Boleh ya? Ya, silakan. Mohon izin kita waktu sebentar ya. Silakan masuk. Pemirsa Padang TV, nah kami hari ini juga sudah berada di rumah singgah Shelter Sehati dan kami juga saat ini sudah bersama dengan Kak Eka ya. Halo Kak Eka. Halo Kak. Halo, sehat hari ini Kak Eka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Kak Eka ini merupakan pendamping program rumah singgah Shelter Sehati ya Kak ya. Nah kita mungkin langsung aja nih Kak, mau dengar cerita dan kisah dari rumah singgah Shelter Sehati. Nah, barangkali bisa diceritakan awal mula berdirinya rumah singgah Shelter Sehati ini Kak Eka. Shelter Sehati ini sudah ada semenjak April 2018. Itu karena rasa kepedulian kita terhadap kaum duafa yang terlantar di Rumah Sakit M. Jamil, banyak yang tidur di emperan. Karena laporan tersebut terbesitlah hati kami dan mengajak para donatur untuk mendirikan rumah singgah ini gitu. Baik, 2018 Iya, ya, dari Kak, ya? 18 bulan April Kak. Nah, sudah lebih kurang 5 tahun ya berdirinya rumah singgah Shelter Sehati. Nah, barangkali Kak Eka bisa diceritakan program-program apa saja yang telah dilaksanakan di Shelter Sehati ini, Kak Eka? Kalau program-program di Shelter Sehati ini, kalau yang rutin setiap bulannya itu ada senam sehat, ada kajian rutin, dan terus ada kebun shelter, kebunnya kebun kecil, masih kecil ya, kebun shelter. Terus kita juga ada programnya dari relawan, biasanya itu ada cek kesehatan gratis di rumah singgah gitu. Itu sudah lama tidak Kak. Dulu waktu awal-awal berdirinya rumah singgah ada tuh sempat 3 kali cek kesehatan gratis ini. Terus ada refreshing juga, karena keluarga pasien ini kan banyak dari luar daerah nih dan suntuk Kak, berobat terus kan. Dan Kak Eka udah lama nih Kak rumah sakit terus, ajaklah kami jalan-jalan. Nah, tergantung mau requestnya jalan kemana nih, mau ke Pantai Air Manis pernah juga, ke Pariaman naik kereta juga pernah. Pokoknya tergantung requestan mau kemana gitu. Bawa ke sungai juga pernah, walaupun ke sungai Batu Busuk tuh Kak. Bisa jadi itu salah satu Iya. upaya untuk penyembuhan tadi ya, karena kalau syaraf-syaraf otaknya udah rileks, mudah-mudahan penyakit yang diderita bisa berkurang ya Kak Eka ya. Baik. Insya Allah luar biasa ya, banyak sekali programnya di Shelter Sehati ini. Karena kebahagiaan itu adalah salah satu pemicu untuk sehat gitu kan. Karena 70% Sehat itu tentu dari bahagia. iya, dari bahagia. Kalau Ari udah senang, Betul. nanti penyakitnya itu bakal Berkurang dengan berkurang. sendirinya. Jadi quote nih untuk pemirsa kami, bahagia sehat adalah bahagia. 70% sehat lah. Iya. Kira-kira begitulah Iya. ya Kak Eka ya. Baik. Kalau kita kalau kita berobat terus tapi hati kita nggak tenang, nggak damai, jadi obat masuk terus pikiran kita masih banyak pikiran, nanti sakitnya Iya. tambah lagi gitu kan, nggak jadi Oh, ini jadi sehat. ini ya motonya, pasien sehat Kami bahagia, Masya iya. Allah. Biasa ya. Ini satu kalimat tapi dalam maknanya, pasien sehat kami bahagia. Baik, kita kembali lagi ke Shelter Sehatinya nih Kak Eka. Nah, apa saja nih syarat bagi pasien yang tinggal di rumah singgah Shelter Sehati ini Kak Eka? Yang pastinya karena dompet duafa Singgalang ini adalah lembaga zakat, jadi yang pastinya kita utamakan dulu dari keluarga tidak mampu. Nah,
dari keluarga tidak mampu dari luar kota Padang. Terus BPJS-nya minimal kelas 3 atau yang BPJS gratis dari pemerintah. Terus beragama Islam yang pastinya. Dan kalau kami dibatasi di sini Kak, maksimal 3 bulan kalau menetap. Kalau menetap 3 bulan maksimal. Jadi kalau seandainya sudah lewat 3 bulan belum sembuh bagaimana? Nanti kita koordinasi dengan rumah singgah yang lain. Ada grup rumah singgah, pengurus rumah singgah se-Kota Padang Kak. Tidak mampu, kemudian tidak menular ya kayaknya ya juga. Baiknya kita BPJS minimal kelas 3 Kelas 3. dan pastinya beragama Islam ya. Nah, gimana nih cara pasien yang di Jamil itu tahu dengan rumah singgah ini? Apakah ada kerjasama atau grup WhatsApp atau bagaimana Kak Eka? Kalau rata-rata selama ini itu dari mulut ke mulut, kan dari mulut ke mulut, dan dokter-dokter di Jamil juga banyak Yang merekomendasikan iya. tentunya ya. Sudah ada kerjasama ya antara rumah singgah ini dengan pihak rumah sakit ya. Karena kita dulunya bekerja sama dengan UPZ Alumni FK Unan. Nah, sekarang sudah mandiri, UPZ Alumni FK Unannya sudah rumah singgah sendiri dan Dompet Duafa juga sendiri. Dulu kita gabung nih Kak, jadi dokter-dokter dari rumah sakit tuh udah punya link kan Terdiri dengan sendirinya berarti sekarang ya rumah Iya. singgah shelter semenjak 2022 akhir bulan September kita pisah dengan UPZ, berarti udah mandiri. Jadi dulu UPZ nih ceritanya Kak, cerita singkat ya tentang rumah singgah Dompet Duafa ini agak berbeda mungkin dari rumah singgah yang lainnya. 2018 kita berdiri, terus 2019 kita tambah 1 rumah singgah. Jadi 2 rumah kita kelola waktu itu, rumah singgah DD1, DD ini kependekan dari Dompet Duafa Kak ya. Terus rumah singgah UPZ 1, 2 rumah. Dan semenjak Covid 2020 karena donatur sudah merosot ya, berkurang istilahnya ya kondisi Iya, ekonomi iya, yang betul. sudah itu kan, jadi kita jadikan satu rumah digabung satu rumah UPZ dan UPZ Alumni FK Unan, Kota Kedokteran Unan, dan Dompet Duafa digabung Kak. Sampai kemarin akhir tahun 2022 UPZ memutuskan mandiri karena udah bisa. Itu namanya tetap rumah singgah Shelter Sati dari dulu. Shelter saat ini baru Kak, baru semenjak kita pisah Jadi dari dulu UPZ. namanya apa? Rumah singgah pasien Dompet Duafa Singgalang kerjasama UPZ Alumni FK Unan, kayak gitu dulu Kak. Dengan adanya rumah singgah yang dinamakan Shelter Sati ini, mudah-mudahan pasien-pasien yang merasa ya mohon maaf kita bilang dia terlantar ya di emperan rumah sakit, dia ngerasa ada loh yang ngerangkulnya dari Dompet Duafa, para donatur-donatur yang sangat luar biasa. Nah, menarik sekali pemirsa Padang TV, sudah kita dengarkan cerita Kak Eka, cerita bagaimana awal berdirinya, kemudian program-program yang diadakan dan syarat-syarat pasien yang tinggal di sini. Nah pemirsa, penasaran bagaimana kelanjutan dan cerita dari rumah singgah Shelter Sehati? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan program Sentuhan Hati, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Sentuhan Hati. Kali ini kita dengan kisah inspiratif rumah singgah Shelter Sehati. Tentunya kami juga masih bersama dengan Kak Eka ya, selaku pendamping program di Shelter Sehati ini. Nah pemirsa, kita balik lagi ke cerita rumah singgah Shelter Sehati ya Kak Eka. Nah pertanyaannya ini dari sekian banyak cerita Kak Eka tadi, rumah singgah Shelter Sehati ini merupakan rumah singgah cabang yang keberapa ini Kak Eka? Ada berapa dia di Sumatera Barat ini Kak Eka? Kalau Shelter Sehati di Sumatera Barat baru satu. Doakan aja rencana mungkin tahun ini akan bertambah. Amin. Amin. Tapi doakan saja bakal bertambah, karena contohnya kayak hari ini saja banyak pasien yang bertanya, ada yang kosong nggak Kak? Penuh. Ditanya rumah singgah lain penuh gitu. Masih kurang lah Kak. Karena di Jamil ini dah rumah sakit
rujukan pusat kan Kak. Jadi masih banyak yang belum tertampung gitu, walaupun sudah banyak lembaga-lembaga yang mendirikan rumah singgah gitu. Se-Indonesia berarti sudah banyak ya rumah singgah Banyak, Shelter Sehati ini. Iya, Shelter Sehati. Beda-beda namanya Kak. Kalau di dekat rumah sakit itu Shelter Sehati. Ada yang di itu ada Shelter Harapan di apa? Di Maluku. Jadi beda-beda Kak. Tapi Masing-masing tetap daerah. di bawah naungan Dompet Duafa Iya, Singgalang. Dompet Duafa. Iya. Bukan Dompet Duafa Singgalang Kak, Dompet Duafa Republika. Oh, Republika. Kalau yang di Padang Dompet Duafa Singgalang. Jadi begitu Kak. Itu bedanya. Iya, berarti, kalau ya. kita pusatnya itu Dompet Duafa namanya. Dompet Duafa. Baik, Kak Eka, berarti masing-masing rumah singgah ini berbeda-beda ya namanya setiap provinsi. Nah, kalau di Sumatera Barat rumah singgah Shelter Sehati. Iya. Itu di bawah naungan Dompet Duafa Duafa Singgalang Singgalang. gitu ya. Nah, itu yang provinsi Sumatera Baratnya ya Kak Eka. Nah, kalau Indonesia Dompet Duafa Dompet Duafa Republika. Republika, baik. Nah, jadi masing-masingnya beda-beda juga. Beda-beda masing-masing daerah, jadi punya otoritas daerah masing. Nah, bagaimana dengan syarat masing-masing rumah singgah itu, apakah tetap sama syaratnya yang 4 tadi? Beragama Islam. Rata-rata karena kita lembaga zakat Kak, Dompet Duafa rata-rata sama Kak. Rata-rata sama, paling Apapun- pengelolaannya aja yang berbeda. Baik. Tetap ya, apapun nama rumah singgahnya di bawah naungan Dompet Duafa. Iya. Itu Walaupun dia. namanya kalau di Sulawesi Shelter Harapan. Kalau di Jatim namanya rumah singgah pasien aja gitu. Tergantung, itu nggak dipatok sih Kak sama Dompet Duafanya. Baik. Nah, sudah lebih kurang 5 tahun berdirinya rumah singgah Shelter Hati ini. Nah, pasti ada suka dan duka dalam perjalanan berdirinya ya Kak Eka. Barangkali Kak Eka bisa ceritakan gimana nih suka dan duka selama berdirinya rumah singgah ini. Ini suka dan duka bagi Eka pribadi atau gimana nih Kak? Boleh semuanya Kak Eka diceritakan. Kalau dari Eka pribadi, suka dan dukanya mungkin ya, sukanya mungkin sangat banyak kan, saking banyak nggak bisa Eka ceritakan. Yang teringat itu adalah sistem kekeluargaan Kak. Jadi kita nih dari berbagai daerah dihimpun di rumah singgah pasien Shelter Sehati. Jadi dari berbagai daerah kan Kak, terasa kekeluargaannya. Jadi banyak keluarga kita dari berbagai daerah gitu Kak. Kompakan terasa ya di sini, kekeluargaan, harmoni ya, Karena makan bersama. iya, makan ya. bersama, masak bersama di sini Kak. Kita nggak ada kopi di sini. Jadi masak bersama, makan bersama, dan refreshing kita juga bersama gitu. Terus Walaupun keluarga baru ya kayak walaupun nanti udah sehat, udah pada pulang kampung nanti tuh Kak, masih sering telepon tuh Kak, Kak Eka gimana kabarnya, udah nikah belum? Jadi udah silaturahmi iya, ya. nambah keluarga kita jadi kan Kak. Nambah Nah itu yang suka, banyak sukanya sih, yang lainnya Kak. Bagi Eka pribadi karena apa ya? Karena kita manusia biasa Kak ya, melihat keluarga pasien ini yang perjuangannya yang sangat luar biasa Kak ya. Ada yang berobat, itu adalah salah satu, ada keluarga pasien namanya Aidil tuh berobat dari 2019, dinyatakan sehat, terus balik sakit lagi gitu kan. Jadi kita sebagai Alhamdulillah Allah berikan iya, kesehatan. kita sebagai alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kan Kak. Apalagi sakitnya tuh sakit-sakit kronis kayak kanker gitu kan Kak. Pokoknya banyak bersyukur lah kita Kak, kita masih diberi Allah nikmat kesehatan gitu. Mungkin itu sebagai teguran bagi kita saja yang sehat, apakah sudah bersyukur melihat pasien ya Kak ya. Jadi yang berjuang, ada yang udah 8 tahun ya Kak berobat, berjuang kita masih semangat sampai sekarang. Tiap bulan dia kena tiap bulannya masih kontrol. Berarti kerja. Kak Eka dari awal berdirinya ini rumah singgah sudah di sini ya? Iya, belum ganti. Berarti udah banyak ya keluarga barunya? udah banyak Banyak dapat keluarga keluarga dari berbagai daerah Kak. Baik. Nah, dalam perjalanan rumah singgah ini tentunya punya donatur ya Kak Eka. Nah, donatur, barangkali Kak Eka bisa ceritakan tentang donatur yang sudah berjuang keras memberikan bantuan untuk pasien-pasien di sini. Kalau donatur tetapnya yang pribadi mungkin tidak banyak. Kalau nggak salah tuh ada 2 atau 3 donatur. Terus
kita kerjasama nih Kak dengan pusat. Makanya kenapa Shelter Sehati kita support dari pusat kita. Dan ya gitulah Kak. Kalau dulu kan ada kita dari UPZ Alumni Kaunan dulu kerjasamanya. Jadi UPZ Alumni Kaunan yang nanggung rumahnya. Nah ini kan rumahnya disewa Kak. Nah, dan kita yang menanggung operasionalnya gitu. Dan karena sekarang kita udah mandiri, nah jadi kita disupport oleh pusat kalau seandainya kekurangan. Berarti ada donatur tetap ya di sini. Namun barangkali pemirsa kami ada yang ingin menyalurkan bantuan dan dana, bisa kita selipkan nanti ya barcode atau nomor HP. Dengan senang hati kami akan kita ada barcode menerima dengan senang hati ya. Insyaallah. Mana tahu pemirsa kami yang ingin berbuat baik, berbagi untuk teman-teman, saudara, keluarga. Alamat dari rumah singgah ini Jalan Banjar nomor 7 Komplek Kejataan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Baik, kami akan mencantumkan nanti kepada pemirsa kami yang berbagi rezeki kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, Kak Eka, apa nih harapan Kak Eka ke depan untuk rumah singgah Shelter Sehati? Eka berharap Shelter Sehati ini istiqomah ya Kak ya. Kalau Eka perhatikan selalu bertambah silih berganti gitu, nggak memandang umur, nggak memandang usia gitu kan. Jadi kalau bisa Shelter Sehati atau program rumah singgah ini selalu lah Kak istiqomah untuk doa. Terus kalau bisa doakan saja semoga bertambah Kak ya rumahnya ya, bertambah para donaturnya, bertambah rumahnya gitu, dan semakin bahagia lah pasiennya gitu kan. Satu kalimat motivasi dari Kak Eka kepada pemirsa dan kepada seluruh pasien kita hari ini, Kak Eka. Motivasinya kebahagiaan itu sangat sederhana. Berikan senyumanmu kepada yang membutuhkan, insya Allah itu akan bermanfaat bagi mereka gitu. Luar biasa ya, kebahagiaan menentukan ya kesehatan kita. Jadi bahagia atau tidaknya itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita ya Kak Eka. Luar biasa, Masya Allah sekali pemirsa Padang TV. Nah, mungkin kisah dari rumah singgah Shelter Sehati ini dapat kita jadikan pelajaran, jadikan teguran bagi diri kita ya Kak Eka. Banyak-banyak bersyukur, dan kita juga banyak belajar nih dari Kak Eka yang udah istiqomah berdiri tegap untuk seluruh pasien di garda terdepan gitu ya. Kita doakan semoga Kak Eka dan seluruh donatur dari Dompet Duafa Tunggalang dan Dompet Duafa Republika sehat selalu. Insya Allah Allah berikan rezeki yang melimpah, berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Eka, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak pada tempatnya ya Kak Eka. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mohon izin untuk pamit ya Kak Eka. Pemirsa Padang TV, kali ini Kak Rami juga sudah bersama dengan salah satu keluarga pasien ya. Halo Mama. Ya, halo. Rami. Ibu Mama. Yanti. Baik, pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Yanti, merupakan salah satu keluarga pasien ya, Ibu Yanti ya. Baik, Ibu Yanti di sini yang sakit anak ya. Ini yang 2 orang di dalam anak Ibu Yanti dua-duanya. Oh, bukan yang Beda pasien. satu beda. Oh, jadi pasien. anak Bu Yanti yang satunya. Iya, Oh, oke. Kalau boleh tahu, Bu Yanti dari mana? dari Bukit Tinggi. Oh, dari Kota Bukit Tinggi. Sudah berapa lama tinggal di rumah singgah Shelter Sehati? Udah cukup lama, kira-kira apa bulan ya? Dari Agustus kalau nggak salah. Di Agustus 2022. 2022. Sudah bersama dengan Kak Eka ya, Iya. Bu Yanti, sejak Agustus 2022. Nah, mohon maaf, aku ingin tahu nih Bu Yanti, ini anak Ibu Yanti siapa namanya? Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Mohon maaf, Muhammad Dafa penyakitnya apa Ibu? Kanker tulang. Kanker tulang yang di mana itu? Di telapak tangannya terjadi pembengkakan. Di Bukit Tinggi udah 3 kali dilakukan operasi. Jadi mungkin dokternya di Bukit Tinggi mungkin alatnya kurang apa tuh namanya, kurang Lengkap ya? kurang Kan lengkap, dirujuk jadi ke sini. dirujuk ke M Jamil kan. Setelah biopsi dari MRI dan biopsi ternyata dia kanker tulang. Nah, Dafa ini menderita kanker tulang sudah berapa lama ya? Dari 2020. Sekarang usia Dafa sudah berapa? 14 tahun dari usia jalan 2,5 tahun. Jadi untuk sekolah
sekarang off dulu ya. bukan Istirahat dulu. bukan off, sekolahnya seperti apa tuh, kalau nggak ada jadwal rumah sakit pulang ke Bukit Tinggi masuk sekolah, kalau jadwal berobat ya sekolahnya tinggal. Jadi kami ada komunikasi dengan guru kepala sekolah, ya oke Bu, pengobatannya dilanjutkan, kalau dia nggak berobat ke Jamil, nggak kemoterapi, masuk lagi sekolah. Nah, baik, Jadi sudah ada izin ya dari sekolah. udah di saat ujian nasional sekolah berharap Dafa bisa duduk lagi di bangku sekolah. Insya Allah, ini Insya mungkin Allah. dukungan. Soalnya Dafa udah kelas 3 Iya. kan nanggung untuk itu kan, jadi inisiatif sekolah aja lagi kata gurunya. Ini mungkin bentuk wujud apresiasi dan semangat dari sekolah ya, biar Dafanya cepat juga sembuh. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah, baik, gimana nih Bu serasa tinggal di sini ini, gimana nih rasanya? Apa aja fasilitas yang udah didapatkan? Kalau fasilitas alhamdulillah sangat memuaskan, di Shelter Sehati sangat membantu kami, apalagi kami orang susah, sangat membantu lah. Semuanya bagus lah fasilitas di sini. Luar biasa ya keberadaan rumah singgah ini membantu. Sangat membantu, apalagi yang dari jauh, saya aja dari Bukit Tinggi sangat membantu, apalagi yang dari jauh. Perjuangan kami di sini entahlah rasanya sangat membantu lah. Jadi kami berdoa, berharap kepada donatur-donatur selalu diberi kesehatan, rezeki yang lebih, sehingga bisa membantu kami yang membutuhkan di sini. Terima kasih banyak kepada pengurus, gitu, donatur, semuanya lah. Terima kasih banyak. Tentunya donatur juga ingin yang terbaik ya untuk seluruh pasien rumah singgah Shelter Sehati. Baik Bu Yanti yang kuat ya, yang sabar, yang kuat, yang tegar. Insya Allah ada hikmah di balik semua ini. Insya Allah Dafa akan segera sembuh kembali, dan seluruh penyakit yang dia ada ini merupakan menjadi pengubur dosa bagi Dafa. Amin, amin, amin. Insya Allah setelah ini Dafa akan sehat dan pulih. Amin, amin. Baik Bu Yanti, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Kami Sama-sama. dari Padang TV, terima kasih atas waktunya hari ini, telah mengganggu Ibu Yanti. Mohon maaf ya. Tidak ada yang mengganggu. Terima kasih Kami banyak. dari seluruh tim kami mendoakan sepenuhnya untuk keluarga Dafa Amin. serta seluruh pasien-pasien. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, izin pamit Bu Yanti. Terima Iya. kasih banyak Ibu. Terima kasih sama-sama. Pemirsa Padang TV, itulah kisah dan cerita dari Shelter Sehati. Shelter Sehati yang betul-betul membahagiakan seluruh keluarga pasien dan seluruh keluarga besar Shelter Sehati ini. Di Shelter Sehati ini, seluruh pasien-pasien yang mengidap penyakit apapun itu diberikan suatu pelajaran, yakni berbahagia dan bersyukur. Bagaimanapun penyakit kita, bagaimanapun apapun yang kita rasakan, tetaplah bahagia dan bersyukur. Mungkin ini menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita semua. Apakah kita yang sehat sudahkah bersyukur? Apakah kita yang berikan Allah kesehatan, dan keadaan yang sangat sempurna ini, sudahkah kita bersyukur dan bahagia? Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah Shelter Sehati ini dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kebahagiaan kita, karena kebahagiaan juga menentukan bagaimana kesehatan kita. Semakin bahagia seseorang, maka semakin sehatlah kehidupannya. Saya Rami Hanifah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.